Mau'izatul hasanah ila Fadil al-Qam Al-Hajj Abdul Yashid At-Tamimi Al-Waqtu Iyyahu. Mau'izatul hasanah yang akan dipimpin oleh Al-Muqam Kiai Haji Abdul Yashid At-Tamimi. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami ta'azimi segenap bapak-bapak, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, wabil akhos beliau al-mukarram sahibil fadilah Bapak Kiai Haji Soleh Qasdi, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yang kami muliakan Kepala Sekolah MI Al-Hidayah, berikut serta jajaran Dewan Asatidz wal Ustadzah, alon-alonane. Bisa jeluluk. Beserta segenap jajaran pengurus dan tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Banyurip, Bapak Musin, berikut serta perangkat dan staf pemerintahan desa setempat. Segenap sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang kami muliakan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wabil khusus wali murid daripada siswa-siswi yang tadi barusan bersama-sama kita saksikan telah dilaksanakan wisuda purna siswanya. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang memperoleh ilmu yang manfaat, yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmunya dapat membawa mereka untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi putra-putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tentunya menjadi generasi penerus yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.
Dan yang kami muliakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kemantapan iman dan Islam, menjadikan kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah majelis ini dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan keimanan kita tersebut sampai kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dalam keadaan iman dan meraih predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu a'yunina, Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kelak kita semua di alam akhirat dapat berjumpa dengan Rasulullah, dapat disambut tangan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntun untuk meniti jalan keselamatan, dan pada ujungnya dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-madrasah al-ibtidaiyah. Al-madrasah itu maknane sekolah. Al-ibtidaiyah kang bangsa kawitan. Ibtidah maknanya adalah permulaan. Kalau permulaan berarti ada sesuatu yang dituju di akhirnya. Kalau kepingin akhirnya itu sesuai, sukses dan berhasil, maka ujungnya harus satu jenis. Ujungnya harus memiliki sifat yang sama dengan awalnya. Sampean lek kepingin warep kawitane kudu mangan. Lek kepingin orang ngantuk kawitane kudu merem. Nek kepingin awake sehat kawitane kudu seneng olahraga. Kepingin moto orang ngantuk kok malah mangan ora nyambung. Kepingin awake sehat tapi malah turu ora nyambung. Kepingin anake sukses dunia akhirat tapi kok ujung kelanjutan tidak sejenis, tidak satu jalur dengan awal, maka akan tersasar. Al-ibtidaiyah niki bentuk antitesis, bentuk tandingan dan perbandingan daripada sekolah mainstream yang disebut dengan sekolah dasar. Nek sekolah dasar yang mainstream itu hanya mengajarkan, mendorong putra-putri kulon jenengan untuk alimun fid dunya, untuk mengenal ilmu terkait babakan dunia tok. Tapi nek ibtidaiyah mulai menyempurnakan kekurangannya, tidak sekedar memberikan masukan-masukan pengetahuan yang bersifat duniawi, tapi lebih menekankan kepada unsur-unsur ukhrawi. Kenapa kok ada ibtidaiyah? Digagas oleh ulama-ulama pendahulu kita. Ini tidak lain adalah dalam rangka untuk menghindarkan umat muslim di Indonesia khususnya dari kutukan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sampun dawuh, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
itu amatlah sangat membenci kulla alimin bid dunya, saben-sabene wong sing pinter urusan dunia, urusan nyawa pinter, urusan dodolan pinter, apa maneh lek dikongkon belantik pinter, kon dadi maklar sukses, urusan dikongkon dadi buruh pinter. Tetapi jahilin bil akhirah, bodoh lek urusan akhirat. Duwite akeh ning ra ngerti carane ngolah duit supaya iso duit niku dadi wasilah mituju ridhone Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab orang duwe ilmu akhirat. Mula jenengan lek kepengin ngerti sing temenan dikongkon karo Gusti Allah golek iku ora urusan dunia tapi urusan akhirat. Wonten ayat-ayat niki teng pundi-pundi kiai-kiai ustaz-ustaz niki ngaturaken ayat niki. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam menjelaskan khitab untuk instruksi menuju akhirat, Allah menggunakan redaksi wabtaghi. Maknane lek kiai Jawa nyupreho sapa sira, menuntutlah siapa kamu, mencarilah kamu sesuatu untuk bekal kebahagiaan kehidupan akhirat. Allah untuk urusan akhirat dalam bahasa pesantren memilih menggunakan redaksi fi'il amar. Napa niku fi'il amar? Perintah yang nyata, perintah yang valid, perintah yang kontan. Tetapi kebalikannya dalam urusan dunia, Allah berkata wala tansa nasibaka minad dunya. Allah menggunakan redaksi fi'il nahi, fi'il mudhari yang diberi lam nahi, larangan. Sing siji bentuke perintah, sing loro bentuke larangan. Tur Allah pun tidak menggunakan bahasa kecuali menggunakan kalimat la tansa, pokok ojo lali. Urusan akhirat golek ono, urusan dunia pokok ojo lali. Niki lek tiang-tiang ngaji ilmu sastra Arab, ilmu al-balaghah, an-nahyu ba'dal amri, kalau ada larangan setelah perintah menunjukkan bahwa perintah itu harus lebih diprioritaskan daripada apa yang dilarang. Maksudnya urusan akhirat harus lebih diutamakan daripada urusan dunia. Tapi dinyo iki rata-rata menungso menggantungkan agamanya kepada dunia, seolah-olah bahwa kalau dia tidak memiliki dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Padahal genah, mulai cilik kulon jenengan pun diulangi kali mbah-mbahane dewi-dewi. Le eling-eling jodoh rezeki pati, jodoh ajal dan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara sing wis dipesti dipenting-pentingno, perkara yang sudah dijamin dikejar mati-matian, padahal yang dikejar mati-matian itu tidak akan dibawa mati. Sampeyan nguber duit nyatane duit orang melu melebu ning liang lahat, orang melok belesek ning liang cempuri. Sampeyan mati-matian, sing nom-nom sing joko-joko nguber wedok sing ayu. Nyatane lek mati bojone ra gelem ngancani. Sampeyan mati-matian
takut terhadap kematian. Nyatane lek Gusti Allah wis mencet tombol, malaikat Israil meluncur, ora ono sing iso ngeles saka sasaran dan incaran malaikat Israil. Perkara sing gak digawa mati diuber mati-matian. Tapi perkara sing justru ditanggung bakal digawa mati dilalaikan. Niki sing kemudian disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam syarah hikamnya. Napa ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untukmu, sedangkan engkau justru lalai di dalam mengejar sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing dijamin iku urusan dunia, sing ora dijamin urusan akhirat. Kok jenengan ngelakoni urip model kaya ngono? Napa jare beliau? Dalilun alam timasil basirati minka, itu menunjukkan bahwa hatimu sudah tertutup dari cahaya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing kaya ngono, wong sing uripe setiap hari akan menjadi bulan-bulanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sekolah sing dhuwur supaya ijazahmu payu. Oleh ijazahmu payu nyambut gawe ning ngendi ae gampang. Engko lek wis duwe gawean entuk penghasilan. Engko lek wis duwe penghasilan uripmu rejo, uripmu makmur. Arepe bojo pokok wis mapan wedok ngendi wae kare nduding. Oh. Tujuannya menuntut ilmu adalah dunia. Mbok duding ra mbok duding, jodohmu ya teko kak kandhane. Mbok duding ra mbok duding, jodohmu teko. Rezeki yang ngono, aku iki lho ora njaluk aku warung botol. Lha Gusti Allah jatah diterno senajano sing ngeterne sampai tiba-tiba. Lho ngono, lek wis jatah rezeki kula sing ngeterne iki lho senajano sampai tiba-tiba ya teko. Tapi walaupun sudah jatah saya, kita tetap diingatkan oleh Allah latan sana sibaka minat dunia. Iki jatah dunia. Tapi nek kula niki mboten ikhtiar, ya ora iso tak nikmati. Mula ana banyune gelas, iki lek aku ora ngelungke tangan, ya ora mlebu gorokan. Niki gadah kula niki sah niki. Tetapi tidak saya nikmati kalau saya tidak ikhtiar. Ikhtiar pun porsinya mengunut tok, Pak. Ikhtiar itu hanya menjemput jatah kita itu tok. Kok diuber mati-matian? Ikhtiar itu sampai dibelani orang turu. Padahal sampean sugih ya, sampean sugih ten pundi-pundi masyhur disanjangi guru-guru kiai-kiai. Sampean sugih kaya apa manganmu ya panggah sak piring. Sing ra duwe dhuwit kere mangane sak piring, sing duwe dhuwit ya mangane sak piring. Ngono iku lho dibelani ora turu. Gajah iku mangane akeh ya sik kok berturu kok. Lha menungso mangane sak piring dibelani ora turu, lho kok kalah mbek kewan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ilmu-ilmu yang dikejar tujuannya adalah untuk dunia itu. Apa kata Allah? Falamma nasuma dzukiru bih. Kalau orang-orang itu sudah mulai lupa, mulai lalai terhadap apa yang sudah aku peringatkan, kata Allah. Apa peringatan Allah? Apa peringatan nabinya? Jangan melakukan suatu kebaikan, menjalani hidup kecuali tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek wis kaya ngono, oleh Allah akan semakin hidupnya dibikin lalai. Dan memang kadang-kadang cara Allah melalaikan itu adalah dengan diberikan kekayaan.
Napa terusan ayat ini? Fafatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Orang yang sudah lalai terhadap peringatan Allah, maka Allah justru caranya membalas fafatahna alaihi abwaaba kulli syai'. Allah akan bukakan kepada dirinya pintu segala sesuatu. Di dalam tafsirnya abwaaba kulli syai' ay abwaabal arzaqi mimma yakhtarun. Allah bukakan seluruh pintu-pintu rezeki dari jurusan mana saja mereka mau. Mereka milih jurusan mana saja, Allah alirkan rezeki. Maksudnya apa? Uang itu lek kadung dilulu karo Gusti Allah, malah rezekinya digawe gampang. Duitnya tambah akeh, padahal yo salate los gak tau nglakoni. Poso balas gak tau, budali sahur gak tau buka. Apa meneh ngempet. Haji ora kelingan, umroh yo ora, sedekah eleh. Pokoknya tapi duitnya panggake sampai uang sing bener ini duwe pertanyaan dalam hatinya. Orang yang beriman yang bener bertanya pada hati, kok iso yo? Aku iki bendino sholat iki gak tau bolos. Poso yo tak lakoni, Quran tak waca, sedekah yo saya laksanakan. Tapi wong iku lho gak tau sholat, kok duitnya luwe akeh timbangan. Yang begawe ini luwih gampang timbang aku. Ono dodolan buka jam 7 tutup jam 3 sore. Berarti ini sejuta-jutaan sak dino. Lho aku lho sampai tutup bengi kadang 200.000 sampai menggis-menggis. Ya Allah ya Rabbi, sampai orang beriman berkata seperti itu, maka ingatlah dawuh Gusti Allah wonten Al-Qur'an. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'ikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Wong iku calone dilebokno swarga jare Gusti Allah. Calone dilebokno Gusti apa swarga itu harus massathumul ba'sa'u wad-dharra. Tahu ngerasake baksa urip sing angel, wadara urip sing lara, wazulzilu koyang paying, ekonomi nyambut gawe apa ora tepak. Lho ngene iki nek sabar sampai sahabat biyen niku takon karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mata nasrullah. Ngeten iki kita niki kapan ditulungi Gusti Allah? Perasaan iman wis berusaha istiqomah. Ibadah yo gak tau telat. Kok panggah loro ae. Apa kata Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Katakan kepada mereka, sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. Maksudnya pertolongan Allah sangatlah dekat itu apa? Orang-orang yang diuji dengan ujian sakit, ekonomi yang sempit, kehidupan yang koyang-paying, tapi tetap madem mantep menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan beri pertolongan yang sangat dekat. Apa di antara pertolongan yang paling dekat? Kalau bapak, suami, orang yang paling dekat adalah istri. Rata-rata wong lanang kok ibadah apik, duwe bojo ya tepat. Duwe bojo ya tepat. Yang paling dekat dari orang tua adalah anak-anak dan keluarga. Senajan ekonomi angel, tapi duwe anak manut. Ya Allah uripe ku alase mek lemah, kadang-kadang turu mek alasan kloso, tapi nyenya awake sehat. Kula niki pirang-pirang nggih, gadah kanca tiyang sugih. 3 wulan pisan ganti kasur, Pak. Kenapa? Ngerasa kasure gak tau tepak. Padahal tuku ya 10 juta, 12 juta spring bed yang paling mahal, tapi awake panggah loro wae. Ono kanca sing kleles ning lantai. Yo suwe hate. Bar mangan iso glethekan suwe hate. Angger tangi iso barange yo melok tangi. Tondo sehat. Lengge sehat. Ono wong sugih wis gak iso tangi apane. Lengge boten sehat. Maka kebahagiaan yang paling dekat adalah kebahagiaan yang paling dekat dengan diri kita. Tidak lain. Berapa banyak orang kaya, uangnya banyak, diuji dengan istri yang durhaka.
Berapa banyak yang ekonominya bagus diuji oleh anak-anak yang rusak dan celaka. Berapa banyak yang lebih parah lagi, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula nyekolah ke anak itu ora iso diawur, Pak. Gak kena diawur. Umpama ibtidak jenengan tujuannya pun tepat. Umpama sekolah madrasah diniyah pun sae. Masuk pesantren apalagi. Itu harus terus didorong, disuruh sedemikian rupa tetap berada di track yang benar. Jangan sampai mudah sekali diselewengkan oleh sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu babakan dunia. Ngapunten, pinten-pinten wali murid wali santri niku kadang-kadang mung perkara ngapunten ekonomi nggih. Padahal iki kiai-kiai pondok-pondok pesantren niku lek misale temenan madhep ngoten niku. Kados teng pondok kula mawon pun mboten usah pundi-pundi. Ana santri nak bocahe apik, manut, ngajine mempeng. Wong tuane ra patek duwe apa. Akhirnya anaknya arepe dijupuk mulai alasannya apa Pak? Alasannya Gus kula pun mboten kuat biayane. Kok ndelok anake tepat, anake bener. Biasane umum iki ayo aja mulih. Jarno ning kene. Jarno ning kene, sampean bayar sak isone. Sampean bayar sak mampune. Sing penting anake aja putus sekolah. Niku kiai-kiai. Ulama-ulama wonten niku. Kecuali biasane ngono. Anake kula pendet Gus apa? Ya kula mboten napa kuat biaya, tapi anake yo asli pokoke apa kelas berat ngoten niku biasane iki kiyaine rada ikhlas. Rada ikhlas iki wis ora bayar nak kaurisan ngoten niku. Oh berarti dulu aku wis ra patek mandi kanggo bocah iki. Ngoten niku biasane dicul. Nggih. Sing penting jenengan niku gadah anak sing sae. Lah saestu niki. Saya yakin seluruh napa guru-guru dewan guru para kiai, para asatidz niki saged dititeni, ngapunten, saged dititeni. Teng pondok pundi mawon, rata-rata kok bocah sing pinter iku kok rata-rata anake wong ra patek nduwe. Nggih. Rata-rata anak-anak sing ringking-ringking prestasi-prestasi teng pondok nggih mboten kabeh, tapi rata-rata niku anak-anake wong sing ra patek nduwe. Lha kene apa kok anak-anak wong sing ra patek duwe malah pinter-pinter. Ya iku ala inna sallallahu alaihi sebab sabare wong tuwa. Allah membalas kesabaran itu melalui anak-anak keturunannya, melalui keluarganya, melalui generasi dzurriyyahnya. Dan iku rata-rata ngoten niku. Terus wong lek duwe sithik iku biasanya lek nggunakake ati-ati. Ngapunten. Duitnya mek sithik, akhirnya hanya berusaha mengeluarkan uang itu untuk sesuatu yang halal saja. Karena yang dikeluarkan untuk sesuatu yang halal saja, maka barokah ketika masuk ke dalam tubuh anaknya, sehingga itu menyebabkan anaknya menjadi cerdas, menjadi pintar. Tapi kebalikan, wong lek wis kakean duit tapi imane lemah, itu biasanya halal haram anda kabeh dituku, sing manfaat dituku, sing gak manfaat ya dituku. Akhirnya pengeluarannya lebih banyak lebih banyak porsi mubadirnya daripada porsi manfaatnya. Sesuatu yang mubadir dibenci oleh Allah. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin, maka setan menjadi teman bagi anak-anaknya. Mula anak itu kumrung-kumrung, ngoten niku goblok-goblok, ngoten kadang-kadang dia ngoten niku. Mula jenengan kita nih, teng pondok niku, teng pesantren niku, santri anaknya anggota DPR lah, mangane padha karo anake wong kang duwe. Ya temen, ojo mentang-mentang anaknya presiden, mondok jaluk kamar sing spring bed full AC ora iso. Turun lantai kabeh, mangan antri yo antri kabeh.
Kenapa? Karena keprihatinan di dalam menuntut ilmu, menjaga dan warok kalau dalam istilah keilmuan itu adalah sesuatu yang mendatangkan futuh, mendatangkan terbukanya akal dan hati seorang anak untuk dapat menyerap ilmu yang manfaat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula niki pun saya ibu tidak malah napa kula mireng enten sing napa hafalan Quran nggih. Nggih, Masya Allah. Jenengan sing gadah anak kok iso maca Quran, ya Allah, bahagia. Bahagia, saestu bahagia. Kula niki senengin ndelok bocah kok pinter ngaji Quran. Niku napa sampai kula niku pados-pados ke kitab-kitab. Barokah napa sing duwe anak kok iso maca Quran. Akhirnya kepanggih wonten kitab An-Nawadir Imam Syihabuddin Al-Qulyubi. Kemudian wonten suci keterangan. Yang keterangan ini berasal dari cerita di masa lalu. Zaman dahulu kala niku wonten qadhi. Qadhi niku nek saiki nggih napa pihak berwenang yang memutus urusan sengketa agama. Napa kelas pengadilan agama napa KUA ngoten niku. Niku qadhi. Qadhi ini meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Hamil tua. Loh, qadhi niki ternyata kasih enggak ada dosa kata. Akhirnya ten alam barzakh niku disiksa dening Allah Subhanahu wa taala, disiksa sedemikian rupa untuk menebus dosa-dosanya ketika di dunia. Tidak lama setelah dia meninggal dunia, istrinya ini melahirkan anak. Maka dirawatlah seorang diri oleh ibunya. Falamma taro'a. Pada saat si anak ini mulai teteh ngomong, mulai genah dirungokno omongane karo ibu ini menuntun anaknya untuk dibawa kepada seorang guru, seorang ustadz untuk diajari ilmu agama. Pertama kali yang diminta untuk diajarkan adalah ilmu membaca Al-Quran. Falaqana hal muallimul basmalaka. Maka pada saat itu hal pertama yang dituntun oleh gurunya kepada anak tersebut adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Sampai si anak bisa mengucapkannya cukup jelas. Apa? Pada saat anak itu bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Ayuhah Jibril, wahai Jibril, irfa'il adab min abihi. Tolong kamu angkat itu siksaan dari bapaknya si bocah tadi. Ditanya oleh Jibril, ya Allah, bukankah dosa-dosa dia belum habis? Disiksa ini belum habis ya Allah, kenapa kok sudah harus diangkat siksaannya? Apa kata Allah? Inni astahyi ya Jibril, aku merasa malu Jibril, aku menyiksa orang tuanya sedangkan anaknya menyebut namaku. Aku malu anaknya cangkeme nyebut-nyebut jenengku kata Allah, menyebut asmaku kata Allah, tetapi aku justru malah menyiksa orang tuanya. Sejak saat itu sang bapak siksaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah anak pinter ngaji. Lho saiki ya Allah, duwe anak pinter ngaji bangelepon. Kenapa? Kenapa? Karena memang semangat itu tidak ditanamkan oleh orang tua. Rata-rata wong tua iki pokok ngeterke, ngoten nggih. Pokok ngeterke ning ustaz, tapi anak iki kok mulih ning omah ora tahu delok semangat yang sama dari orang tua. Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita senang main HP? Karena kalau di rumah yang dilihat bapak dan ibunya juga main HP. Ono bocah cilik itu senengane dolanan remote. Mergo didelok bendino sing dicekel mbok-mbokane ya remote. Mulai dari satu sinetron pindah ke sinetron yang lain. Itulah mengapa anak kita hari ini lebih cepat hafal nama-nama artis daripada nama-nama nabi. Lebih cepat nama-nama apa lagu-lagu artis daripada sholawat. Karena semangat itu sudah dibawa dari dalam rumah. Mau nek kepengin duwe anak sing cerdas Pak Bu, lek ning ngarepe anak, ya ora ketang sedelok ngaji yo. Anakmu nang ngrungokke ngajimu. Loh, Pak Ustaz kula niki ra pake iso ngaji Quran.
Lah saiki lek maca Yasin, lek Yasin kula lancar soalnya wis puluhan tahun nekani Yasinan. Lancar ora sebab iso maca tapi sering krungu. Ya wis karepe anak Yasinan, ayo. Yasinan ngono ae. Oleh ta Pak Ustaz maca Quran kok gak ganti-ganti surat? Oleh. Dulu ada sahabat, setiap beliau sholat yang dibaca cuma satu surat, kulhu. Ono sahabat anggere sholat macane kulhu. Rakaat siji kulhu, rakaat loro kulhu, subuh kulhu, zuhur kulhu, sampai asar maghrib isya ya kulhu. Koncone sahabat liya iki kok rada aneh iki gak tepak iki wong iki. Wong surat 30 juz 114 surat kok sing diwaca ning salat ming kulhu tok. Wah, akhirnya wadul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sahabat ini kalau sholat itu maca nek kulhu tok, padahal kan surat intune nggih kata. Kalau Nabi dipanggil, Kang, awakmu lu sholat kok maca kulhu wae alasane apa? Dijawab napa? Inni uhibbuha. Inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya membaca kulhu karena saya sangat mencintai surat itu. Apa kata Nabi? Cintamu itu wahai sahabatku akan memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak melarang. Nabi tidak nyuruh baca surat lain. Loh ngono. Sampai apale Yasin kok ning omahe suruh ngurungu Yasin ngono ae. Apale Fatihah wis Fatihah, anake turu di Fatihah, bojone turu di Fatihah disebul. Paling bojomu ngamuk aku mati kok piye mbok Fatihah. Lho apalku mek iku aku ngapal lho, ojo diguyu Fatihah. Lho Fatihah niku umul iki kitab kabeh isi Quran ngelompok teng Fatihah kabeh 7 ayat sabul masani ngelompok teng Bismillahirrahmanirrahim ngelompok teng bak-bake ngelompok teng titike bak. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyekolahke anak ojo diawur Pak Bu. Prioritaskan agama. Ngapunten, umpama sing anake SD aja sampai ora dikon ngaji. Ya ning dunia apa ning TPA, pokoke ngaji babagan akhirat. Syukur-syukur porsi akhiratnya lebih banyak daripada porsi dunia. Ngapunten. Lek urusan kepengin pinter dodolan, nggih. Niku asline lek cuma dodolan-dodolan apa warung-warung ngono ning pasar kalangan, ra butuh ilmu ekonomi Pak temenan. Pokoknya sampai duwe ilmu kulaan selesai. Lha temen iso golek kulaan sing murah, dodole lah larang sugih. Ora butuh sarjana ekonomi kok. Lha temen, kula riyen niku enten pengalaman ngeten. Kula riyen teng Tambak Beras Jombang niku sekolah kemalikan dia sami madrasah kali Yai Saleh niku. Sami wonten pelajaran ekonomi. Yang meriku 80% kitab kuning, 20%-nya umum. Ada pelajaran ekonomi. Masuk kepada bab aktiva pasiva. Wah, keren nih. Ya, guru kula niku terus ngomong ngeten. Ini nak, sampean kalau bisa pinter aktiva pasiva ini, sampai niku iso jadi pengusaha showroom mobil atau motor. Syaratnya menguasai nopo teori aktiva pasiva. Sampai iso dadi bos atau pengusaha showroom mobil dan motor. Kula gak ada kanca niku ora patek mikir untuk itu. Langsung nyeplos Pak, tanget Pak, ngoten iki. Duwe kanca Pak, tanget Pak. Nggih. Jenengan nggih pinter niki Pak. Yo pinter wong aku guru ora pinter. Kok jenengan boten gak ada showroom ngoten iki. Kok jenengan boten gak ada showroom Pak. Guru kula niku nggih mendel yo nasib nak ngono ta. Nasib. Nah akhirnya apa kesimpulan guru kula asline nak iki mek teori tok. Dodolan niku ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wong lek pancene rezekine lewat dodolan, ya Allah memberikan ilham ketemu ae karo nggone kulaan sing murah. Ketemu ae. Wong kok duwe apa memang rezekine lewat dodolan, Allah kasih ilham iso ae cangkeme lek nawak-nawake barang itu sopo kita lamis lambene koyok sales ini. Dan nggih lho dinten niki ana wong sing kepengin dodolane laris tapi gak pati iso ngomong, maka yang dijual bukan kata-kata tapi yang dijual adalah tubuh. Ngapunten, jenengan nek keliling teng kota sales rokok niku lah ayu-ayu. Mergo lek urusan ngomong ra pati iso. Mula sing didol itu kentol karo tuku. Lha ngaten supaya sopir truk iku iso gelem tuku.
Loh, ilhamnya ilham saya terlak ngoten niku. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kenapa? Karena yang dikejar adalah harta, yang dikejar adalah dunia. Padahal kalau kita menguasai ilmu pengetahuan, kalau kita menyekolahkan anak-anak ke jalur yang benar, maka tenang saja. Ini kalau tidak salah, kula berapa tahun yang lalu mriki gare. Nggih. Saya pernah menyampaikan hadis ini dan tolong ini betul-betul diingat. Takaffalallahu li talibil ilmi birizqihi. Wong pokok gelem ngaji nuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Pokok duwe ilmu, Allah jamin rezekinya. Nggih ngapunten. Teng pondok-pondok niku pesantren pun di mawon. Niku rata-rata bisyarah ngapunten. Gaji guru niku cilik. Dibanding guru-guru formal yang ada di luar, gaji guru pesantren itu relatif